Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Nah, teman-teman, kenalin nih sebelumnya, namaku Arifatul Amalinda Nur Salihah atau biasa dipanggil Arifa atau Rifa. Aku dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, aku beberapa waktu lalu mengikuti Bridging Soft Skill yang mengusung sebuah tema yang sangat bagus nih, yaitu Communication and Networking. Jadi, ingin tahu lebih lanjut apa aja sih ilmu yang aku dapatkan setelah mengikuti Bridging Soft Skill ini kan? Check it out! Kesan yang aku rasakan saat mengikuti Bridging Soft Skill ini adalah seru, excited banget karena banyak ilmu yang bisa aku ambil dan aku terapkan setelah mengikuti Bridging Soft Skill ini. Apalagi pada Bridging Soft Skill kali ini mengundang dua pembicara yang keren-keren. Nah, seperti apa yang udah aku sebutkan sebelumnya, kalau di Bridging Soft Skill kali ini mengundang dua pembicara yang keren, yaitu yang pertama Mbak Siwi Lungit. Beliau adalah seorang penyiar dari salah satu TV nasional dan memiliki banyak sekali pengalaman yang tentunya berhubungan dengan communication and networking. Nah, pembicara yang kedua adalah Mas Paksi. Beliau adalah seorang seniman yang terkenal dan juga memiliki banyak pengalaman juga tentunya di bidang communication and networking. Beliau juga udah pernah diundang oleh kementerian, presiden juga pernah. Nah, selain dua pembicara yang keren, pada Bridging Soft Skill kali ini juga mengundang salah satu alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMY angkatan 2014, yaitu Mas Asik. Salah satu hal yang aku dapatkan setelah mengikuti bridging ini adalah tips-tips untuk mencapai kesuksesan atau meraih impian kita. Nah, tips yang pertama yaitu kita harus tahu tolak ukur kesuksesan menurut diri kita sendiri. Jadi, setiap orang memiliki tolak ukur sukses yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap sukses itu ketika bisa membeli rumah, ketika bisa membeli mobil, atau ketika bisa jalan-jalan ke Bali tanpa memikirkan biaya. Kemudian yang kedua adalah harus mengenali kekurangan dan kelebihan kita. Jadi kita harus bisa tahu nih kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan sangat disarankan untuk menutup kekurangan kita dengan kelebihan yang kita miliki. Jadi jangan jadikan kekurangan sebagai penghambat ruang gerak kita untuk mencapai mimpi. Nah, kemudian setelah kita tahu kekurangan dan kelebihan, maka bayangkan mau jadi apa sih kita 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. 5 tahun ke depan aku bakal udah punya rumah, atau 5 tahun ke depan aku bakalan udah bisa punya investasi seperti itu. Jadi kita harus bisa membayangkan diri kita sendiri 5 tahun ke depan itu udah jadi apa, udah bagaimana, atau apa sih hal-hal yang bakal kita capai di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita udah tahu tolak ukur sukses kita, udah tahu kekurangan dan kelebihan kita, kemudian udah bisa punya bayangan apa yang akan kita capai di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, maka langkah-langkah kita akan dipermudah atau dengan sendirinya akan menemukan langkah-langkah yang baik untuk mencapai mimpi tersebut. Itu yang aku dapatkan dari pembicara yang keren pada Bridging Soft Skill kali ini. Nah, kemudian yang berhubungan dengan communication and networking. Jadi, untuk memiliki networking yang luas atau jaringan yang luas, kita harus mengembangkan skill communication kita. Karena dengan kita bisa
memiliki atau mengembangkan skill komunikasi kita, maka networking itu akan mengikuti kita. Jadi yang paling penting adalah kembangkan communication skill kita. Nah, kemudian misalkan nih kita bertanya, gimana sih orang dikatakan pandai dalam berkomunikasi? Jadi menurut Mbak Siwi Lungit, orang yang pandai berkomunikasi adalah orang yang bisa menghandle atau beradaptasi dengan orang yang dia ajak bicara. Seperti itu. Apalagi setiap orang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, gimana sih cara kita ngehandle setiap orang yang kita temui itu? Itu adalah orang yang pandai berkomunikasi. Nah, ada nih satu cara untuk mengembangkan communication skill kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah sosial media. Nah, kita juga bisa menggunakan nih sosial media untuk melatih skill communication kita, yaitu mungkin kita berbagi pendapat kita dengan mengkomunikasikan ide-ide kita melalui misalkan Instagram gitu, atau YouTube, atau story-story dari aplikasi lain. Dan masih banyak lagi cara yang bisa kita gunakan dengan sosial media. Jadi jangan gunakan sosial media untuk buang-buang waktu saja, tapi sosial media itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu untuk mengasah communication skill kita. Nah, untuk mendapatkan networking yang luas, maka kita jangan berteman dengan orang-orang itu aja gitu. Kita harus berteman dengan siapapun, dan kita tidak boleh pilih-pilih. Ya mungkin bagus untuk pilih-pilih, maksudnya kayak mencari yang benar-benar baik, yang benar-benar kayak berkompeten, atau enggak yang memiliki lingkungan yang baik juga, seperti itu. Karena pertemanan itu mungkin sekarang kita belum merasakan manfaatnya, tapi kita tidak tahu nasib orang bagaimana. Beberapa tahun ke depan mungkin kita membutuhkan pertolongan teman-teman kita. Jadi bertemanlah dengan siapapun. Kemudian jika kita punya satu bidang nih yang kita rasa tuh kayak udah, wah ini bidangku nih, kayak gitu, lebih baik kita konsisten untuk menekuninya agar bisa membuahkan hasil yang maksimal, dan kita bisa juga sukses dengan bidang yang kita sukai tersebut. Kemudian kita juga harus bisa membaca peluang atau menggunakan kesempatan sekecil apapun. Jangan sia-siakan sebuah kesempatan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Hal penting terkait dengan communication and networking yang aku dapatkan dari kegiatan ini adalah kita harus bisa mengembangkan skill komunikasi kita untuk mendapatkan networking atau jaringan yang luas, dan kemudian bertemanlah dengan siapapun, karena kita tidak tahu nasib orang bagaimana. Mungkin kita sekarang belum butuh, tapi kemudian hari kita akan membutuhkan bantuan dari teman-teman kita. Selain itu, bertanya dan mendengarkan juga adalah hal yang harus kita ingat dalam komunikasi, karena bertanya dan mendengarkan itu membuat orang yang kita ajak bicara juga merasa nyaman. Jangan sampai kita hanya ingin terus berbicara tanpa mau mendengarkan lawan bicara kita. Pesan untuk bridging soft skill yang akan diadakan di semester yang akan mendatang, semoga sudah bisa dilaksanakan secara offline agar aku bisa mempunyai momen dan seru-seruan dan bertemu dengan teman-teman angkatan 2019 PBIUMY. Kemudian jika memang keadaan belum memungkinkan, pesanku semoga Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMY ini bisa mengadakan bridging yang lebih seru dari bridging kali ini, karena menurut saya sendiri meskipun kegiatan ini sangat bermanfaat dengan pembicara-pembicara yang tentunya keren, namun sedikit membosankan karena kita hanya seperti mendengarkan seminar atau webinar. Jadi aku harap bridging selanjutnya akan lebih seru dari ini.
Sekian video review kegiatan Bridging Soft Skill PBI UMY 2019 yang mengusung tema Communication and Networking. Semoga tidak hanya bermanfaat untukku, tapi juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.